Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Wahai Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami, dan rahmat-Mu lebih kami harapkan daripada amal ibadah kami. Kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami mohon kepadamu rezeki yang halal serta amal yang dikabulkan. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas tentang fadlu majalis dzikir, yaitu keutamaan majlis-majlis dzikir. Bagaimana biasa kajian kita tiap-tiap hari Jumat malam, malam Sabtu ini adalah tentang fiqhul ad'iyati wal adhkar, fikih doa-doa dan dzikir. Jadi malam ini kita bahas tentang keutamaan majlis-majlis dzikir. Kalau ada kata-kata majlis dzikir, maka bayangan kita itu adalah majlis yang di sana seseorang itu ingat Allah. Jadi majlis yang mana di sana itu seseorang ingat Allah, berzikir kepada Allah. Seperti apa? Ya seperti di masjid, sholat 5 waktu itu majlis dzikir. Kemudian kita membaca dzikir setelah sholat, itu namanya majlis dzikir. Kemudian pengajian-pengajian, majlis-majlis ta'lim, itu adalah majlis dzikir. Jadi majlis yang di sana dibahas halal dan haram, dibahas ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat, itu adalah majlis dzikir. Karena mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu beberapa contoh majlis-majlis zikir. Majlis zikir ini keutamaannya sangat banyak. Kalau yang lalu kita telah membahas panjang lebar keutamaan zikir, faedah zikir yang sangat banyak, tidak terbatas, enggak bisa dihitung jumlahnya. Maka sekarang ini lebih khusus majlis dzikir. Majlis dzikir adalah majlis yang terbaik, majlis yang terhormat, yang termulia, yang paling bermanfaat dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan majlis dzikir ini yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in serta para salafus saleh. Ya. Di antaranya salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, beliau kana Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu ya'khudhu biyadin nafar min ashabihi fayaqul ta'alau nu'minu sa'ah, ta'alau falnadhkurullah wa nazdadu imanan bi ta'atih la'allahu yadhkuruna bi maghfiratih. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Rawahah memegang tangan sebagian sahabatnya, sebagian teman-temannya, dan mengatakan, mari kita beriman sesaat, mari kita berzikir kepada Allah,
Mari kita menambah iman kami dengan taat kepada Allah. Semoga Allah mengingat kami dengan ampunan-ampunannya. Jadi menurut beliau, sahabat Abdullah bin Rawaha, majlis zikir adalah majlis iman. Kita zikir, kita hadir di masjid, pengajian, majlis ta'lim, itu adalah majlis iman. Supaya iman kita bertambah. Kita mengingat Allah. Dibacakan di sana ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sana tentang orang-orang soleh, maka turun di sana rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir. Demikian pula seorang sahabat yang bernama Umair bin Hubaib Al-Khutami radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Faqila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Lalu beliau ditanya, apa yang membuat iman bertambah dan apa yang membuat iman itu berkurang? Qala, beliau menjawab, idza dzakarnallaha azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Apabila kita ingat Allah, kita berzikir, kita baca tahmid, baca tasbih, alhamdulillah, subhanallah, maka itulah iman kita bertambah. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Apabila kami lalai, kami menyia-nyiakan, kami lupa, kami enggak zikir, maka itulah iman kita sedang berkurang. Para pendengar yang budiman, riwayat tadi itu disebutkan panjang lebar, diterangkan derajat-derajat hadisnya oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitab beliau Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, tentang bertambah dan berkurangnya iman. Kemudian juga ada pula riwayat-riwayat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya majelis-majelis zikir itu adalah taman-taman surga di dunia. Jadi kalau kita kepingin tahu taman surga, itulah majelis-majelis zikir. Ada riwayat-riwayat yang cukup banyak mengenai hal ini, dan oleh para ahli hadis dikumpulkan riwayat itu dan dikatakan derajatnya adalah hasan. Yang pertama-tama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya rahimahumullahu taala ajma'in melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati taman surga, maka mampirlah. Qalu wa ma riyadul jannah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Qala hilaku dzikir, yaitu majelis-majelis zikir, yang di sana orang berzikir kepada Allah, yang di sana dikaji kitab Allah, yang di sana dikaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Ibnul Qayyim rahimahullahu taala memberikan komentar dalam kitabnya Al-Wabilus Thayyib. Beliau mengatakan, man syaa'a an yaskuna riyadhal jannah fid dunya falyastautin majalisa dzikri fa innaha riyadhul jannah. Barang siapa yang ingin tinggal di taman-taman surga yang ada di dunia, maka hendaklah dia berada di majelis-majelis zikir, karena majelis-majelis zikir adalah taman-taman surga. Subhanallah. Jadi kalau kita di dunia ini kepingin kita berada di taman surga, maka hendaklah kita selalu berada di majelis-majelis zikir, karena itulah taman-taman surga yang saat ini masih berada di dunia. Para pendengar yang budiman, ada lagi sebuah riwayat yang panjang sahih. Riwayat ini perlu saya bacakan. Indah sekali riwayat ini, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Ini insyaallah akan semakin memberikan kepada kita motivasi agar kita senang dengan zikir dan senang dengan majelis-majelis zikir. Yaitu diriwayatkan oleh As-Sahihain Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan fudulan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah taala tanadaw halummu ila hajatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang sangat banyak, yang mana ada malaikat yang keliling di jalan-jalan mencari orang-orang yang zikir. Apabila mereka mendapatkan kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka malaikat saling memanggil teman-temannya, mari ke sini, yang kamu cari ada di sini. Qala fayahufunahum bi ajnihatihim ila samai dunya. Lalu malaikat hadir di majelis tersebut dan membentangkan sayapnya sampai ke langit dunia. Jadi malaikat hadir ya. Hadir di majelis-majelis zikir, hadir di majelis-majelis ta'lim, hadir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat. Sebenarnya Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu, tapi memang ceritanya dibuat seperti ini. Jadi ceritanya memang dibuat seperti ini untuk menjelaskan kepada kita supaya kita lebih mantap dan yakin. Sebenarnya Allah Maha tahu, tanpa Allah tanya pun Allah tahu. Allah tanya kepada malaikat, ma yaqulu ibadi, wahai para malaikat, hamba-hambaku yang ada di majelis itu mengucapkan apa? Qala yaquluna yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Malaikat jawab, wahai Allah, hamba-hambamu bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahmid kepadamu, mengagung-agungkanmu. Wahai Allah, mereka berzikir ya Allah kepadamu. Lalu Allah tanya lagi, hal ra'auni, apa mereka lihat aku? Kemudian malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auk, tidak demi Allah, mereka tidak lihat kamu. Mereka tidak lihat engkau, wahai Allah. Kemudian Allah tanya, kaifa law ra'auni, wahai malaikat, bagaimana kalau sekiranya hamba-hambaku itu melihat aku? Kemudian malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Wahai Allah, kalau sekiranya hamba-hambamu itu melihatmu, mereka tentu lebih banyak ibadah lagi, lebih banyak zikirnya, lebih banyak tahmid, tamjid dan tasbih kepadamu ya Allah. Kemudian Allah tanya lagi, ma yas'aluni, wahai malaikat, hamba-hambaku itu meminta apa kepadaku? Kemudian malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, wahai Allah, mereka minta kepadamu surga. Lalu Allah tanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah lihat hamba-hambamu bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahmid kepadamu, mengagung-agungkanmu? Wahai Allah, mereka berzikir ya Allah kepadamu. Lalu Allah tanya lagi, hal ra'auni, apa mereka lihat aku? Kemudian malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auk, tidak demi Allah, mereka tidak lihat kamu. Mereka tidak lihat engkau, wahai Allah. Kemudian Allah tanya, kaifa law ra'auni, wahai malaikat, bagaimana kalau sekiranya hamba-hambaku itu melihat aku? Kemudian malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Wahai Allah, kalau sekiranya hamba-hambamu itu melihatmu, mereka tentu lebih banyak ibadah lagi, lebih banyak zikirnya, lebih banyak tahmid, tamjid dan tasbih kepadamu ya Allah. Kemudian Allah tanya lagi, ma yas'aluni, wahai malaikat, hamba-hambaku itu meminta apa kepadaku? Kemudian malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, wahai Allah, mereka minta kepadamu surga. Lalu Allah tanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah lihat hamba-hambamu bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahmid kepadamu, mengagung-agungkanmu? Wahai Allah, mereka berzikir ya Allah kepadamu. Lalu Allah tanya lagi, hal ra'auni, apa mereka lihat aku? Kemudian malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auk, tidak demi Allah, mereka tidak lihat kamu. Mereka tidak lihat engkau, wahai Allah.
Kemudian Allah tanya, kaifa law ra'auni? Wahai malaikat, bagaimana kalau sekiranya hamba-hambaku itu melihat aku? Kemudian malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Wahai Allah, kalau sekiranya hamba-hambamu itu melihatmu, mereka tentu lebih banyak ibadah lagi, lebih banyak zikirnya, lebih banyak tahmid, tamjid dan tasbih kepadamu ya Allah. Kemudian Allah tanya lagi, ma yas'aluni? Wahai malaikat, hamba-hambaku itu meminta apa kepadaku? Kemudian malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Wahai Allah, mereka minta kepadamu surga. Lalu Allah tanya, hal ra'auha? Apakah mereka pernah lihat hamba-hambamu bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahmid kepadamu, mengagung-agungkanmu? Wahai Allah, mereka berzikir ya Allah kepadamu. Lalu Allah tanya lagi, hal ra'auni? Apa mereka lihat aku? Kemudian malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auk. Tidak demi Allah, mereka tidak lihat kamu. Mereka tidak lihat engkau, wahai Allah. Kemudian Allah tanya, kaifa law ra'auni? Wahai malaikat, bagaimana kalau sekiranya hamba-hambaku itu melihat aku? Kemudian malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Wahai Allah, kalau sekiranya hamba-hambamu itu melihatmu, mereka tentu lebih malaikat ridho dengan ilmu yang mereka tuntut. Jadi majelis ilmu ya, majelis zikir. Seperti majelis zikir ini ya, majelis tasbih, tahlil, dibaca seperti itu, dihadiri oleh malaikat. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Bustanul Arifin, pernah ada seorang guru menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, bahwa Allah bahwa malaikat membentangkan sayapnya kepada majelis ilmu, kepada orang-orang penuntut ilmu. Lalu ada salah seorang murid yang tidak percaya. Dia menghina hadis itu, dia berjalan di majelis ilmu dengan berjinjit. Lalu dia ditanya, kenapa kamu kok jinjit-jinjit? Lalu dia menjawab, saya takut menginjak sayapnya malaikat. Jadi dia melecehkan hadis ya, dan subhanallah, dia langsung dihukum oleh Allah, kakinya nggak bisa kembali lagi. Karena dia menghina hadis sahih yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis zikir, majelis ilmu itu dihadiri oleh malaikat. Kemudian juga bahwasanya yang diucapkan di majelis ilmu didengar oleh Allah. Yang diminta oleh mereka surga diberikan oleh Allah. Yang mereka berlindung dari pajannya yaitu neraka, mereka dilindungi oleh Allah. Kemudian juga bahwasanya orang yang hadir majelis ilmu, majelis zikir, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak ikhlas. Saya pernah ditanya oleh salah seorang syekh ketika saya masih berada di Al-Ghasim. Dia ditanya, amalan apa yang seorang itu tidak ikhlas pun dapat pahala? Wah, kita nggak bisa jawab amalan apa ya. Katanya dia majelis zikir, majelis ilmu. Dengan dasar hadis ini. Karena di hadis ini disebutkan bahwa di dalam majelis itu ada seorang yang datang karena ada hajat. Datang karena ada perlunya saja. Berarti dia enggak ikhlas datangnya karena ada perlunya. Kalau enggak ada perlunya dia enggak datang. Tapi Allah mengatakan humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Wa fi riwayah humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah majelis yang siapa saja ada pada mereka tidak akan sengsara. Jadi kena barokahnya majelis ya, dia mendapatkan barokahnya majelis secara umum. Sehingga dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, aku jadikan kamu sebagai saksi semuanya bahwa aku mengampuni mereka. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang budiman rahimakumullah, yang kita harapkan adalah ampunan-ampunan Allah. Dosa-dosa kita terlalu banyak sehingga kita merasa pundak kita telah berat,
oleh dosa-dosa kita. Kita perlu penebusan dosa. Di antara penebusan dosa itu adalah kita menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kemudian juga dalam sebuah riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dan para ulama menyatakan sanadnya hasan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat 'alaihi minallahi ta'ala tiratun." Barang siapa yang duduk di suatu tempat dia tidak berzikir kepada Allah di sana, maka hal itu akan menjadi penyesalan di hadapan Allah. Wa man ittaja'a matja'an la yadhkurullaha fi kanat 'alaihi minallahi ta'ala tirah. Demikian pula barang siapa yang tidur suatu tempat lalu dia tidak berzikir kepada Allah di sana, maka hal itu menjadi penyesalan di hadapan Allah hari kiamat. Jadi maksudnya di sini kita berada dimanapun, kita duduk, kita mau tidur, jangan lupa zikir. Karena kalau kita enggak zikir nanti itu menjadi kekurangan dan penyesalan hari kiamat. Jadi kita duduk di mana saja, kumpul-kumpul, jangan lupa zikir kepada Allah. Jangan lupa istighfar, bersolawat dan salam kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi, dan juga kepada keluarganya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya di dalam Sahih Muslim melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ini ada ceritanya agak panjang, termasuk juga di dalamnya ada kisah tentang sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada sahabatnya. Waktu itu para sahabat sedang membuat halaqah. Halaqah ya, lingkaran-lingkaran berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah tanya kepada mereka, "Ma ajlasakum? Yang membuat kamu duduk di sini apa? Ada apa kamu duduk-duduk di sini?" Ya. Kemudian para sahabat menjawab, "Jalasna nadzukurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Kami duduk ini, kami berzikir kepada Allah, ingat Allah, dan kami memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa hidayah, kita bisa masuk Islam, dan nikmat-nikmat yang lain. Lalu Rasulullah tanya, "Allahi ma ajlasakum illa dzak?" Demi Allah, tidak ada yang membuatmu duduk kecuali itu saja. Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah ya Rasulullah, tiada yang membuat kami kumpul-kumpul di sini melainkan hanya itu saja. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, walakinnahu atani Jibril wa akhbarani anna Allah tabaraka yubahi bikumul malaika." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya aku tadi menyumpah kamu bukan karena menuduh kamu, bukan karena enggak percaya sama kamu. Akan tetapi datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam dan memberitahukan kepadaku bahwa Allah tabaraka wa taala membangga-banggakan kamu di hadapan para malaikat." Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis ilmu, itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini sudah keutamaan yang luar biasa. Berarti majelis zikir ini adalah merupakan majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keutamaan yang lebih daripada amal-amal yang lainnya. Karena orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis ilmu, mereka itu dibangga-banggakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Kemudian juga para pendengar yang budiman rahimakumullah, dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri serta yang lainnya,
meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun fi majlisin yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi majlis ilmu." Itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini sudah keutamaan yang luar biasa. Berarti majelis zikir ini adalah merupakan majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keutamaan yang lebih daripada amal-amal yang lainnya. Karena orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis ilmu, mereka itu dibangga-banggakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Kemudian juga para pendengar yang budiman rahimakumullah, dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri serta yang lainnya, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun fi majlisin yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi majlis ilmu." Itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini sudah keutamaan yang luar biasa. Berarti majelis zikir ini adalah merupakan majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keutamaan yang lebih daripada amal-amal yang lainnya. Karena orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis ilmu, mereka itu dibangga-banggakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Kemudian juga para pendengar yang budiman rahimakumullah, dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri serta yang lainnya, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun fi majlisin yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi majlis ilmu." Itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini sudah keutamaan yang luar biasa. Berarti majelis zikir ini adalah merupakan majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keutamaan yang lebih daripada amal-amal yang lainnya. Karena orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis ilmu, mereka itu dibangga-banggakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Kemudian juga para pendengar yang budiman rahimakumullah, dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri serta yang lainnya, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun fi majlisin yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi majlis ilmu." Itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini sudah keutamaan yang luar biasa. Berarti majelis zikir ini adalah merupakan majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keutamaan yang lebih daripada amal-amal yang lainnya. Karena orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis ilmu, mereka itu dibangga-banggakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Kemudian juga para pendengar yang budiman rahimakumullah, dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri serta yang lainnya, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في مجلس ilmu. Itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini sudah keutamaan yang luar biasa. Berarti majelis zikir ini adalah merupakan majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keutamaan yang lebih daripada amal-amal yang lainnya. Karena orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis ilmu, mereka itu dibangga-banggakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Kemudian juga para pendengar yang budiman rahimakumullah, dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri serta yang lainnya, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullah." Majelis ilmu itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini sudah keutamaan yang luar biasa. Berarti majelis zikir ini adalah merupakan majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keutamaan yang lebih daripada amal-amal yang lainnya. Karena orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis ilmu, mereka itu dibangga-banggakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Kemudian juga para pendengar yang budiman rahimakumullah, dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri serta yang lainnya, meriwayatkan wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa menjadi pelopor kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan itu dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu sampai hari kiamat. Antum ingat-ingat terus itu. Jadi ini adalah merupakan tabungan Anda di sisi Allah. Usahakan istiqomah terus, jangan berhenti, adakan terus pengajian, terus. Sampai kiamat gak mungkin ya, sampai kiamat gak mungkin. Karena menjelang kiamat itu gak ada orang baik. Jadi sampai kiamat gak mungkin. Tapi pokoknya istiqomah terus lah, istiqomah terus. Karena menjelang kiamat itu dunia ini diisi oleh orang-orang yang jahat, super jahat. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'ah illa 'ala syiraril khalq." Tidak akan terjadi kiamat kecuali kepada makhluk yang terjelek, terjahat, terbusuk. Jadi orang-orang beriman oleh Allah sudah diwafatkan. Karena menjelang kiamat nanti Allah mengirimkan angin yang lembut selembut surut sutra dan wangi sewangi misik. Orang-orang yang ada iman di hatinya, sekecil apapun iman itu, dia menghirup angin tersebut dan dia wafat. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang jahat-jahat, yang tidak ada iman di hati mereka sedikit pun. Kepada mereka itulah terjadi kiamat. Bahkan menjelang kiamat nanti Al-Quran oleh Allah dicabut. Jadi enggak ada lagi Al-Quran. Orang-orang yang punya hafalan itu enggak hafal lagi. Lembaran-lembaran yang ada Qur'annya itu tiba-tiba enggak ada lagi Qur'annya. Jadi mudah-mudahan Anda istiqomah seterusnya. Allahumma amin. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila zikir itu termasuk amalan yang memiliki keistimewaan dibanding majlis lainnya, maka apakah keutamaan itu ada pada acara majlis zikir? Yes, pokoknya majlis zikir ya, zikir kepada Allah, tentu saja zikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada pertanyaan lagi yang sama dengan tadi. Assalamualaikum Ustaz, ana Muhammad dari Muhammad Mansur Amin. Ana mau tanya, ana mendengarkan pengajian lewat radio seperti ini, apakah ana termasuk dalam majelis zikir?
Kalau dalam keutamaan majelis dzikir enggak masuk ya, enggak masuk. Karena yang masuk itu adalah mereka yang hadir di majelis tersebut. Tapi di sini Anda dapat keutamaan lain, keutamaannya adalah mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi Anda ini termasuk menempuh jalan mencari ilmu. Anda nyetel radio, mendengarkan, membaca, menulis, itu termasuk menempuh jalan mencari ilmu. Mudah-mudahan jalannya ke surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kepingin mendapatkan keutamaan majelis ilmu, majelis dzikir, maka ya hadir langsung di masjid. Dan di sini juga ada pengajian langsung di Masjid An-Nur Jagalan yang kita cintai ini. Tiap-tiap hari Sabtu ba'dal maghrib, hari Ahad ba'dal maghrib, dan juga hari Selasa ba'dal maghrib. Silakan hadir dan insyaallah Anda kumpul dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi pertanyaan yang sama ini banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan dakwah lewat radio apa termasuk sebagai majelis. Jadi pertanyaan ini banyak sekali sama dan saya kira enggak usah dijawab. Karena tadi sudah terjawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah wanita hadas berzikir atau membaca Fatihah dan ayat kursi? Syukron katsir. Berhadas apa maksudnya? Hadas besar, hadas kecil? Kalau hadas kecil enggak apa-apa ya, enggak ada khilaf. Jadi orang berhadas kecil, wuduknya batal, misalnya berzikir, baca Fatihah, ayat kursi boleh, itu udah boleh, enggak ada khilaf. Adapun kalau berhadas besar, kalau zikir secara umum boleh, adapun baca Quran itu khilaf di kalangan ulama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya macam-macam ya. Kita jawab yang berfaedah saja. Kita akan menjawab pertanyaan yang bermaslahat. Yang bermaslahat insyaallah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan menyentuh istrinya. Sedangkan aku mau ke masjid, apa perlu aku wudhu lagi? Terima kasih. Jadi suami istri bersentuhan ya. Apakah wudhunya batal atau tidak? Ini khilaf di kalangan ulama. Kalau kita kembali kepada masalah fikih, itu memang selalu ada khilaf di kalangan ulama. Ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Seperti itu. Namun semua ulama madhab tersebut selalu menyuruh kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Mereka semua mengatakan seperti itu. Yang mana ucapan mereka hampir sama, idza shahhal hadits wa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Jadi fikih itu banyak khilaf. Dan kalau ada khilaf dalam masalah fikih, kita harus lapang dada. Lapang dada dan kita kembali kepada pendapat yang sesuai dengan dalil. Termasuk masalah ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan menyentuh wanita itu batal, ada yang mengatakan tidak. Yang menjadikan khilaf karena tidak adanya dalil yang sahih dan sharih. Yang sahih ya, sanadnya sahih, yang sori, yang jelas, yang gamblang enggak ada. Sementara justru yang ada malah hadis-hadis yang menyatakan tidak batal. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika punya wudu mau sholat itu Rasulullah mencium istrinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma yusalli wa lam yatawadda. Bahwasanya Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya, kemudian beliau sholat tanpa wudu. Jadi berarti enggak batal. Demikian pula Rasulullah SAW ketika sholat di rumahnya Ibunda Aisyah. Rumahnya kecil sekali. Sehingga Rasulullah kalau sholat malam itu, kalau mau sujud, itu di depan ada kakinya Ibunda Aisyah. Oleh Rasulullah dipegang kakinya, dipinggirkan, lalu Rasulullah sujud. Dan tidak batal.
Jadi menurut dalil-dalil yang sahih itu enggak batal ya, tidak batal. Selama tidak keluar sesuatu enggak batal. Tapi sekali lagi ini masalah fikih. Masalah fikih itu banyak khilaf. Dan kita harus lapang dada kalau ada khilaf. Kita harus lapang dada kalau ada khilaf. Lapang dada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustadz, apa bedanya dzikir wirid dengan tawasul dan tidak dengan tawasul? Dzikir dan wirid itu ya maknanya sama ya. Wirid itu sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dzikir yang kita baca rutin itu namanya wirid, atau juga disebut hizib. Adapun tawasul itu kita berdoa kepada Allah dengan perantara-perantara. Dan itu dibolehkan kalau perantaranya perantara yang benar. Seperti misalnya kita berdoa kepada Allah dengan perantara memuji-muji Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itu boleh. Atau dengan perantara minta didoakan orang soleh yang hidup dan ada di depan kita, itu juga boleh. Seperti itu. Atau perantara amal soleh. Jadi kita punya amal soleh, kita berdoa kepada Allah dengan membawa amal soleh kita. Wahai Allah, saya punya amal soleh ini dan itu. Kalau memang kau terima ya Allah, kabulkan doa saya. Itu boleh. Sebagaimana 3 orang yang masuk di gua itu, lalu tertutup, tidak ada yang bisa buka, tertutup oleh batu besar. Kemudian masing-masing mereka bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya. Kemudian akhirnya oleh Allah dibuka pintu itu, pintu guanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang suka datang ke majelis ilmu tapi kadang tetap maksiat? Apakah ilmunya tidak bermanfaat atau orangnya yang tidak dapat manfaat ilmu? Syukron. Ya, tujuannya datang ke majelis ilmu kan supaya kita dapat faedah, dapat manfaat, kita jadi takwa kepada Allah, ingat Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau memang ada orang hadir majelis ilmu tapi tetap maksiat, ya pertama-tama jangan disalahkan orang itu ketika datang majelis ilmu. Biarkan datang. Karena kalau dia nggak datang lagi, misalnya dimarahi ya, kamu sering datang ke majelis ilmu tapi maksiat terus, percuma, nggak ada faedahnya. Lalu dia nggak datang lagi, maka itu madorotnya lebih besar. Jadi biarkan dia datang. Insya Allah dengan datangnya itu nanti ada saat ketika hatinya terbuka dan pengajian itu masuk ke dalam hatinya. Jadi insya Allah. Jadi ada saatnya nanti orang ketika hatinya terbuka, akan pengajian benar-benar ditujukan kepada dia. Ada banyak kisah-kisah seperti itu ya. Bahkan orang-orang jahat itu yang subhanallah mendengarkan ayat Quran, dia merasakan seakan-akan ayat itu diturunkan kepada dia saja. Langsung dia sadar. Bahkan ada kisahnya Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar, seorang tabi'in. Jadi dia sempat ketemu dengan sahabat. Waktu itu dia adalah seorang yang jahat. Dia suka merampok. Terutama kepada para kafilah yang berjalan lewat di daerahnya. Itu takut dengan Al-Fudail. Takut nanti dirampok. Subhanallah, malam itu ketika Al-Fudail hendak menjalankan kebiasaannya untuk menjahili orang-orang kafilah yang lewat, dia mendengarkan seorang baca ayat Al-Quran di surat Al-Hadid ya, yang berbunyi, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ya. Jadi ayat ini yang mana maknanya ayat ini itu apa? Belum datang waktunya kamu taubat. Taubatlah. Sekarang ini waktunya taubat. Subhanallah ya. Jadi dia waktu mau merampok, dia mendengarkan ayat ini dan dia faham ayat itu. Langsung Al-Fudail ini ketakutan luar biasa. Al-Fudail ini merasakan bahwa ayat itu diturunkan untuk dia saja. Langsung dia menyatakan al-an, sekarang saya harus taubat, sekarang saya harus taubat. Dan ketika dia takut seperti itu, ada seorang dari rombongan kafilah mengatakan, jangan lewat sana, di sana ada orang jahat namanya Fudail, suka ngerampok. Wah, tambah takut Fudail, subhanallah. Saya tiap malam selalu nakut-nakuti hamba Allah. Dan saya tidak pernah takut kepada Allah.
Akhirnya Al-Fudail bin Iyad ini taubat kepada Allah. Padahal dia bosnya perampok. Tapi mendengar ayat Allah saat itu langsung masuk dalam hatinya. Jadi ada orang ahli maksiat datang majelis ilmu, silakan, tidak apa-apa, datang. Nanti ada saatnya hati Anda dibuka oleh Allah dan pengajian itu masuk dalam dada Anda, meresap dalam jiwa Anda. Dan saat itu Anda merasakan hidayah telah datang. Seperti Al-Fudail bin Iyad. Akhirnya Al-Fudail ini taubat kepada Allah dan dia hijrah. Dia tinggal di Mekah, di Al-Haram. Tinggal di sana, dia melaksanakan haji umroh, menuntut ilmu di Mekah sana, banyak ibadah, sampai akhirnya dia menjadi ulama yang besar. Al-Fudail bin Iyad, yang namanya menjadi wangi sepanjang masa. Jadi ulama besar. Gara-gara apa? Gara-gara mendengarkan ayat Allah. Jadi majelis ilmu itu Masya Allah, di sana kan dibacakan ayat Allah, sabda Rasulullah, insya Allah orang dapat hidayah. Jadi jangan putus asa. Orang ahli maksiat itu ada saatnya taubat nanti. Karena orang mukmin kalau berbuat maksiat itu merasa salah. Ada saatnya taubat nanti, ada saatnya. Dan cerita-cerita seperti ini banyak. Bahkan ada lagi cerita dari seorang tabi'in pula, Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi. Itu dari namanya aja sudah jelas ya, Bishr al-Hafi. Al-Hafi itu artinya yang tidak memakai alas kaki ya, karena dia terkenal jarang memakai alas kaki. Bishr al-Hafi juga seorang tabi'in yang sempat ketemu sahabat, waktu itu dia ayyar. Ayyar itu orang nakal. Subhanallah, suatu ketika Bishr ini menemukan sebuah kertas yang bertuliskan nama Allah. Kemudian nama Allah ya diinjak-injak oleh orang di jalanan. Lalu oleh Bishr itu diambil kertas itu, diusap-usap. Karena dia marah, ini nama Allah kok diinjak-injak oleh orang-orang. Kemudian Bishr ini pergi ke toko minyak wangi. Dia membeli minyak wangi dengan uang yang dia miliki. Setelah mendapatkan minyak wangi, diusap-usap kertas tadi, nama Allah tadi dengan minyak wangi. Jadi dia merasa menyesal, kenapa kok ada orang menginjak-injak nama Allah. Itu ikhlas dari hatinya. Padahal dia ini ayyar, orang yang nakal saat itu. Lalu diletakkan tulisan tadi di tempat yang tinggi. Tidak ada yang menindiknya, di tempat yang tinggi. Kemudian dia tertidur. Di dalam tidurnya itu dia mendengar suara, Tayyab tasmi la utayyiban nasmak. Kamu mewangikan namaku, pasti aku mewangikan namamu. Langsung dia terjaga, dia kaget. Subhanallah, mulai saat itu dia menjadi orang yang baik, dia taubatan nasuha. Sampai akhirnya dia belajar, jadi ulama besar. Dan namanya benar-benar wangi. Karena diwangikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang maksiat itu insya Allah ada saatnya taubat nanti. Datanglah ke pengajian terus. Pengajian itu berfaedah. Tidak ada ruginya hadir pengajian. Kemudian ini ada pertanyaan, Ustaz, apa zikir yang dibaca kalau mau tidur supaya bisa sholat tahajud? Ya kalau mau tidur ya baca zikir-zikir mau tidur. Zikir mau tidur itu kan banyak ya. Silakan dibaca di buku Hisnul Muslim. Jadi ada buku Hisnul Muslim itu silakan dibaca, dibeli bukunya. Murah sekali, terjemahnya bahasa Indonesia, judulnya itu Doa dan Wirid. Doa dan Wirid judulnya bahasa Indonesia. Diterbitkan oleh Pustaka At-Tibyan Solo. Pustaka At-Tibyan Solo. Murah, paling mahal mungkin 15.000 lengkap. Termasuk doa-doa mau tidur. Silakan baca doa mau tidur banyak. Minimal kita baca Bismikallahumma ahya bismika amut. Baca ayat kursi. Kemudian juga jangan lupa membaca 2 ayat terakhir sebelum dua ayat terakhir Al-Baqarah, Amanar Rasulu, atau juga dari Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu. Kemudian juga jangan lupa baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu wirid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya yang tercinta, Fatimah Zahra
radhiyallahu taala anha. Itu lebih baik dari pembantu. Kalau kita mau tidur baca itu, insyaallah bangun tidur kita segar dan tidak mudah capek kalau kerja. Jadi untuk lebih lengkapnya silakan saja dibaca buku Hisnul Muslim, dibeli di toko-toko buku, insyaallah di toko buku Bayakum ada, murah harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita sholat di rumah tapi mengikuti imam di radio An-Nur? Ya. Wah, kalian tidak boleh ya. Jadi kalau sholat jamaah itu ya silakan ke masjid, di dalam masjid sama-sama berjamaah atau jamaah di rumah sendiri boleh. Imamnya juga di rumah sana. Tapi kalau imamnya di An-Nur, sholatnya di rumah ya tidak boleh. Sama dengan Anda nyetel kasetnya Syekh Sudes misalnya, atau nyetel parabola, sholat di sana, sholat zuhur langsung. Lalu Anda jadi makmumnya, tidak boleh ya. Jadi kalau mau jadi makmumnya ya ke masjid langsung atau jamaah sendiri di rumah dengan imam di rumah. Setelah Ustaz memberikan ceramah lalu ditutup dengan doa, apakah para pemirsa di rumah wajib mengaminkan doanya? Kalau wajib ya enggak, tapi kalau dianjurkan ya, yang namanya orang doa itu ya diaminkan. Artinya amin itu semoga dikabulkan begitu. Iya, Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus dilakukan agar hidup tidak terlalu mencintai dunia? Adakah cara khusus selain doa dan zikir? Ya. Supaya tidak terlalu mencintai dunia. Ini insyaallah resepnya itu mudah saja. Resepnya adalah Anda hidup di dunia ini berapa lama? Anda hidup di dunia ini paling lama 70 tahun. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun kalau kita sampai ke sana. Mungkin kita nanti malam mati. Mungkin besok mati. Mungkin minggu depan mati. Mungkin tahun depan mati. Nah, setelah mati itu loh masalahnya. Ada apa setelah kematian? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab. Ada apa setelah mati? Di sana ada malaikat yang menanyai kita, mencabut nyawa kita, fitnah kubur, adab kubur, nikmat kubur, ada kiamat, ada surga, neraka semuanya. Nah, jadi masalah sekarang kalau kita mati kita belum siap itu loh. Kita mencari dunia, kita cinta dunia, kita mati, kita tinggal dunia. Orang kalau cinta dunia waktu mati itu sumpeknya bukan main. Karena dia pisah dengan kekasihnya dengan perpisahan yang tidak akan ketemu lagi selama-lamanya. Kekasihnya adalah dunia. Dan dia pisah dengan kekasihnya dengan perpisahan yang tidak mungkin ketemu lagi. Betapa sumpeknya. Orang-orang ahli dunia di kuburan sumpeknya bukan main. Karena dia tidak punya kekasih. Kekasihnya dunia dan sekarang sudah pisah. Itu dunia. Kemudian juga orang cinta dunia itu sumpek. Orang mikir dunia itu sumpek, bangun tidur mikir dunia, siang mikir dunia, malam mikir semuanya dunia, sumpek. Anda kepingin bahagia atau tidak? Kalau Anda kepingin bahagia, kembalilah ke jalan Tuhanmu, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari dunia boleh, silakan. Tapi kalau cinta dunia tidak. Cari dunia boleh. Dunia untuk akhirat itu boleh. Karena kita di dunia, kita butuh dunia, butuh nafkah, butuh makan, butuh minum, sandang, pangan, papan, silakan boleh. Tapi kalau cinta tidak. Dunia hanya di tangan saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena kalau orang dunia dimasukkan hati bakal sumpek. Pasarnya sepi sedikit, sumpeknya bukan main. Dagangannya kurang laku, dipikiri luar biasa, sumpek. Ada orang tidak bayar utang, Masya Allah, stres. Jadi cinta dunia jangan. Mencari dunia boleh. Carilah dunia yang halal. Yang banyak boleh. Rasulullah bersabda, Ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang halal. Yang dimiliki oleh orang yang soleh. Cari dunia yang halal. Jangan sampai ibadahnya morat-marit. Sholatnya yang benar. Bangun malam. Terus seperti itu. Jadi Anda supaya tidak terlalu cinta dunia, renungkan. Renungkan, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, lalu tafakur, muhasabah, tafakur yang tenang. Yang tenang, enggak ada orang pikirkan, ya Allah, saya ini punya amalan apa? Betapa banyak dosa-dosa saya. Anda renungkan. Bayangkan seandainya dosa saya ini 1 hari 1. 1 hari berbuat dosa 1.
1 bulan dosa kita 30. 1 tahun dosa kita 365. Itu kalau dosa kita 1 hari 1. Bagaimana kalau kita 1 hari berbuat 10 dosa? Maka 1 bulan dosa kita adalah 300. 1 tahun berapa banyak dosa kita? Bagaimana kalau 1 hari kita berbuat 100 dosa? Umur kita sekarang berapa? Kita bakal ketemu Allah dengan membawa ratusan ribu bahkan jutaan dosa. Allahu Akbar. Apakah kita sudah siap dengan semua itu? Rasulullah bersabda, tadakkaru hadimal lazzat al-maut. Ingatlah selalu penghancur kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Ini ada pertanyaan. Ya. Pertanyaannya diharap dengan materi ya. Buku dan doa zikir apa yang harus dimiliki selain kitab Hisnul Muslim? Terima kasih. Buku doa dan zikir banyak. Hisnul Muslim itu yang kecil saja, kecil, ringkas, padat, gampang, murah, masuk surga, insyaallah Hisnul Muslim. Kalau mau yang besar, kitab Adhkar, Adhkar Nawawi, itu bagus. Kitab Adhkar Nawawi, apalagi sekarang ada terjemahannya, diterjemahkan sekaligus hadisnya diterangkan. Ada terjemahnya 2 jilid besar, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i Jakarta. Itu bagus, silakan dibeli. Kalau mau yang besar. Nanti kalau sudah beli mau tanya yang besar lagi boleh, saya jelaskan lagi nanti. Beli yang itu dulu aja. Ustadz, barusan saya mendengar Ustadz mengucapkan fitnah kubur. Apakah itu? Terima kasih atas jawabannya. Fitnah kubur itu pertanyaan di kuburan ya. Kita difitnah di sana, yaitu kita ditanya oleh malaikat, mungkar dan nakir. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Jadi siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan jawabannya bukan apalan. Kalau apal itu ya gampang. Rabbi Allah, wa dinil Islam, wa nabiyyi Muhammad. Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Gampang. Tapi masalahnya bukan apalan. Masalahnya adalah al-iman wal amalu soleh. Kalau kita punya iman dan amal soleh, kita gampang jawab. Kalau kita nggak punya iman, nggak punya amal soleh, kita sulit jawabnya. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Orang beriman dan amal soleh oleh Allah diberikan ketetapan, dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika fitnah kubur tadi itu. Jadi inilah mungkin pertanyaan yang bisa dijawab pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan orang-orang yang banyak zikir. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallim tasliman katsira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna syakirina li ni'amik muthnina biha 'alaik qabilina laha wa atmimha 'alaina. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, tolonglah kami agar supaya kami bisa selalu zikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Wahai Allah, jadikanlah kami selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, memuji Engkau atasnya ya Allah. Jadikanlah kami menerima nikmat itu dengan ikhlas, dan tambahlah selalu nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wardina wardu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.